Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merencanakan akan membangun sekolah khusus untuk anak-anak yang miskin ekstrim. Namun demikian, sekolah rakyat ini dinilai akan menguatkan diskriminasi perlakuan di kemudian hari. Sekolah rakyat rencananya akan dibangun untuk mereka yang termarginalkan, yang tidak mendapat dukungan yang cukup di lingkungan sekolah umum. Sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu akan dibuat dengan konsep asrama agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim mendapat lingkungan yang memadai. Infrastruktur sekolah rakyat rencananya akan menggunakan balai-balai pelatihan yang dapat digunakan untuk merintis sekolah rakyat. Rencananya akan ada 3 sekolah yang dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namun demikian, ide sekolah rakyat dinilai malah akan membentuk stigma negatif di masa mendatang. Dosen kebijakan publik UGM dalam tulisannya di website ugm.ic.id menyebut bahwa perbaikan sekolah rusak yang ada saat ini lebih mendesak. Ya pemirsa, untuk membahas program Sekolah Rakyat sudah bersama kami Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Lalu Hadrian Irvani. Selamat sore Pak Lalu. Selamat sore, Assalamualaikum Mbak Priska. Waalaikumsalam Bapak. Pak, Sekolah Rakyat ini digagas begitu, akan dibangun di 3 lokasi. Sementara 3 lokasi ya awalnya. Menurut Anda bagaimana tanggapan Anda terhadap wacana ini? Ya, ini bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pendidikan kita hari ini. Ya, pertama niatannya adalah tentu agar pemerataan pendidikan bagi seluruh anak negeri bisa dirasakan. Nah, sekolah rakyat ini bertujuan untuk bagi anak-anak kita yang tergolong ke dalam keluarga ekstrim miskin maupun keluarga miskin, yang hari ini mereka tidak bisa merasakan bagaimana memperoleh pendidikan, bagaimana sekolah yang sewajarnya yang dirasakan oleh anak bangsa yang lain, seperti itu. Baik, dalam hal membantu pendidikan masyarakat miskin, apakah tidak bisa dilakukan dengan cara lain Pak? Beasiswa misalnya diperbanyak penerimanya, kemudian dipilih yang tepat sasaran begitu. Apakah menurut Anda sekolah rakyat ini lebih efektif programnya ketimbang pemerataan beasiswa misalnya? Ya, di beberapa daerah memang fungsi dan kegunaan dari beasiswa itu sangat efektif, tetapi perlu kita ketahui bahwa dari data Kementerian Sosial hari ini ada beberapa dan ada masih banyak ya, bukan beberapa, ada banyak anak bangsa kita yang tergolong wajib sekolah, tetapi sampai dengan hari ini karena beberapa faktor yang saya sampaikan tadi seperti kondisi keluarga miskin, kemudian dan ekstrim miskin itu masih banyak yang belum bersekolah. Sehingga dengan kondisi data tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial, maka Presiden Prabowo melalui Menteri Koordinator Pemberdayaan mengamanahkan untuk membangun sekolah rakyat dalam rangka agar anak-anak bangsa kita yang tadi tergolong ekstrim miskin ini bisa merasakan sekolah. Tetap fungsi beasiswa itu berjalan, bahkan di sekolah rakyat ini nanti anak-anak bangsa ini yang tergolong ekstrim miskin tadi juga akan diberikan beasiswa, kemudian dibentuk karakter dan kepribadiannya agar menjadi anak-anak yang unggul di masa depan, seperti itu. Baik, kalau memang tujuannya untuk perhatian khusus kepada masyarakat miskin begitu Pak, apakah justru tidak berpotensi jadi diskriminatif karena ini dikhususkan begitu satu sekolah untuk masyarakat anak-anak dari keluarga atau masyarakat miskin. Misalnya nanti dalam pergaulan begitu, sekolah di mana? Di sekolah rakyat. Oh, berarti ketahuan gitu strata sosialnya dan lingkungan keluarganya begitu Pak. Hari ini sedang dilakukan kajian terkait dengan dampak-dampak sosial yang tentu akan muncul seperti yang disampaikan oleh Mbak Priska tadi. Tetapi pada prinsipnya tujuan dan nawaitunya adalah betul-betul agar pendidikan ini bisa dirasakan merata oleh seluruh anak negeri siapapun dia, kan seperti itu. Nah, di samping itu Pak Prabowo juga hari ini kan membuat sekolah unggul.
sekolah unggul yang dinamakan sekolah Garuda. Nah itu juga diperuntukkan bagi masyarakat umum dengan kurikulum yang lebih tinggi dibanding kurikulum SMA. Akan tetapi melalui kesempatan ini juga kami menyarankan kepada pemerintah agar pendirian sekolah rakyat ini tentu harus bersinergi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk sama-sama mengkonsep agar tidak terjadi hal-hal yang disampaikan tadi seperti ada kecemburuan, kemudian ada stigma sosial yang akan muncul. Nah, oleh sebab itu kajian sangat perlu dilakukan. Nah, ini kan masih proses kajian, belum murni untuk dilaksanakan sebagai suatu kebijakan. Kami di DPR RI tentu akan mengawal ini terus. Pada prinsipnya nawaiitunya sudah sangat bagus. Artinya Pak Presiden Prabowo hari ini betul-betul concern sangat begitu ya, Pak? memperhatikan pendidikan. Iya, begitu Mbak Friska. Baik, bicara soal kurikulum yang tadi sempat Bapak singgung sedikit, ini nanti kira-kira arah kurikulumnya seperti apa, Pak? Apakah sama dengan sekolah biasa, tetapi memberikan tempat tinggal dan juga makanan bergizi, atau ada yang berbeda yang membuat sekolah rakyat ini menjadi satu sekolah yang unggul untuk anak-anak dari golongan keluarga miskin begitu? Ya, hari ini kan sedang dilakukan kajian mengenai kurikulum yang pas ya. Saya rasa mungkin kurikulumnya akan sama saja misalnya di tingkat SD, SMP maupun di SMA. Nah, kemudian sekolah ini kan dikonsep dengan konsep boarding school, artinya diasramakan, kemudian untuk makanan segala macam sudah pasti ya, seperti makanan bergizi, kemudian pendidikan karakter, pendidikan mental dan sebagainya yang mungkin akan ditanamkan lebih di sekolah rakyat ini seperti itu. Nah, tetapi pada prinsipnya sekali lagi kami di DPR hari ini apapun langkah yang dilakukan pemerintah, kebijakan yang dilakukan pemerintah Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk betul-betul memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak bangsa ini, tidak mengenal strata, kami sepenuhnya mendukung. Nah, terkait kurikulum, kemudian konsep, kemudian analisis tentang dampak sosial dan sebagainya, hari ini masih dilakukan kajian. Nah, oleh sebab itu yang namanya perbedaan pandangan, perbedaan pendapat, kami rasa itu suatu hal yang sangat wajar. Namun yang perlu kita apresiasi adalah bentuk kepedulian Presiden Prabowo Subianto terhadap dunia pendidikan dan bagi anak-anak bangsa apapun latar belakangnya seperti itu. Baik, saya akan beralih Pak mengenai tentang sekolah rakyat ini akan berada di bawah Kemensos nanti dibanding berada di Kementerian Pendidikan begitu atau Pendidikan Dasar. Kenapa seperti itu? Tapi sebelum dijawab kita saksikan dulu keterangan dari Mensos. Ya, dari semua mereka yang kita anggap punya kompetensi. Jadi saya juga udah bicara dengan Prof. Mukti, ya, kami juga minta masukan dari beberapa lagi yang lain. Karena nanti dalam pelaksanaannya bisa jadi ini murni dari pemerintah, bisa jadi ini kerjasama dengan swasta. Kalau untuk anggaran pembangunannya sendiri gimana, Gus? Untuk anggaran pembangunan? Ya masih kita lihat mana yang paling mungkin lah. Kita masih akan konsultasikan nanti ke Presiden. Kita misalnya punya beberapa balai-balai pelatihan yang bisa digunakan untuk merintis sekolah rakyat. Ada target nggak sih Pak dari akan dibuka di mana dan rencana kapan mungkin ada daerah khusus yang lebih diprioritaskan? Iya memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya dulu. Setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi kami ada beberapa tempat yang nanti kami usulkan jika konsepnya sudah matang. untuk waktunya kapan gitu bisa? Ya ini kita sudah mulai kan, kita sudah mulai membentuk tim, kita sudah mulai mendengarkan secara informal dari pihak-pihak yang memang punya kapasitas untuk memberikan masukan. Ya. Kira-kira satu sekolah itu dari TAP-nya berapa sih Gus? Untuk satu sekolah itu bisa menampung berapa siswa sih kira-kira? Yang pertama ini dulu, jadi memang ada beberapa usulan, ada yang mulai dari SD, ada yang mulai dari SMP, ada yang SMA, ini masih dalam diskusi gitu ya. Yang kedua ya tentu tidak banyak ya, antara satu angkatan itu misalnya 50 sampai 100 gitu. Jadi ini masih uji coba dulu, nantinya kalau sudah bisa dilaksanakan, tapi sampai tahap sekarang ini kita baru mematangkan ide itu. Daerah terpencil jadi prioritas juga nggak sih? Iya nanti kita lihat ya, prioritasnya kita lihat, tapi yang jelas ini adalah untuk
KPM, keluarga penerima manfaat dari golongan miskin ekstrim. Ya, masih bersama kami Bapak Lalu Hadrian Irvani dari Komisi 10 DPR. Ya. Ya, Pak Lalu, barusan kita dengarkan statement dari Mensos. Bagaimana tanggapan Anda mengenai statement tersebut? Ya, tadi kan Pak Mensos menyampaikan bahwa sekolah ini diperuntukkan bagi keluarga miskin ekstrim. Nah, tapi perlu saya ingatkan juga bahwa karena fungsi pendidikan ini yang biasa mengerjakan itu kan kementerian yang memang bertugas untuk pendidikan, seperti Kemdikbud dalam hal ini. Ya, kalaupun nanti ini berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, maka perlu adanya sinergi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Sinergi ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kementerian yang satu dan kementerian yang lain. Yang kedua, karena program ini baru, maka tentu harus ada koordinasi lintas kementerian, tidak hanya dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian kebijakan anggaran perlu juga berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Dan kami di DPR hari ini pada prinsipnya mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo untuk kepentingan peningkatan kualitas dan mutu pendidikan serta pemerataan pendidikan bagi anak bangsa kita di seluruh negeri, kami akan dukung. Nah, seperti itu. Baik, tadi Pak Mensos juga sempat menyinggung bahwa program ini rencananya dimulai dari Jakarta, tentu dengan masih uji coba dan kajian-kajian sebelum pelaksanaannya. Kalau menurut Bapak sendiri dari Komisi 10 DPR, mulai dari Jakarta itu lokasi mana Pak yang tepat, yang cocok untuk berdiri sekolah rakyat ini? Dan kalau pilih lokasi mana, kira-kira pertimbangannya apa begitu Pak? Kalau saya melihat, dasar dibentuknya sekolah rakyat ini kan berdasarkan jumlah data masyarakat kita yang tergolong ke dalam miskin ekstrim. Nah, kalau seperti yang disampaikan Pak Mensos tadi bahwa akan dimulai dari Jakarta, berarti hari ini di Jakarta ini kan masih banyak juga yang masyarakat kita tergolong ke dalam miskin ekstrim. Nah, data inilah yang dimiliki oleh Kemensos yang dilaporkan kepada Pak Presiden waktu itu, sehingga muncullah ide yang namanya sekolah rakyat ini. Nah, terkait daerah mana yang masuk ke dalam jumlah penyumbang miskin ekstrim terbanyak di Jakarta, sampai hari ini memang kami belum mendapat informasi yang pasti. Nah, tapi yang jelas niatan yang baik ini betul-betul harus kita kawal. Terkait dengan dampak negatif, kemudian kesenjangan sosial yang mungkin akan malah tumbuh dengan adanya sekolah rakyat ini, disinilah fungsi kajian dan analisa sebelum sekolah rakyat ini mulai dilakukan. Hari ini juga akan sedang dilakukan kajian itu gitu. Baik, kita tahan kembali dialog, kita menyaksikan informasi berikut ini. Belum lama ini viral bocah kelas 4 SD di Medan, Sumatera Utara yang dihukum gurunya dengan duduk di lantai sepanjang pelajaran karena menunggak uang sekolah 3 bulan. Bu, dia disorain dari tadi di luar, saya datang. Dia nangis, mau pergi sekolah dia nangis. Mama, Mesa malu duduk di bawah. Sambil menangis, ibunda siswa SD Abdi Sukma Medan, Sumatera Utara ini meluapkan emosi ke guru anaknya. Jangan gitu, Bu. Peraturan itu tidak bisa Ibu membuat anak yang belum dapat harus duduk di bawah. Bagaimana tidak emosi? Putrinya, siswa kelas 4 SD ini sudah 3 hari duduk di lantai selama pelajaran. Sang putri harus menanggung malu dihukum duduk di lantai karena sang ibu belum melunasi uang sekolah selama 3 bulan sehingga ia tidak bisa mengambil rapor. Kasihan Mesa duduk di lantai kayak pengemis, Bu. Di situ saya pecah nangis. Ya Allah, anak aku. Saya terus cepat ya saya datang ke sekolahnya. Saya memang lihat, ya Allah, tega kali guru Muna. Saya bilang, akhirnya saya jadi argumen lah sama gurunya. Dia bilang, kan saya sudah bilang kalau anak yang belum lunas, yang belum ngambil rapor itu tidak dibenarkan. Peraturan dari mana ini, Bu? Saya bilang. Saya sekolah juga nggak pernah lo kayak gini gitu. Tetap dia berisi keras. Saya sudah suruh anak ibu pulang, tapi dia nggak mau pulang katanya. Menurut sang ibu, ia sudah meminta keringanan biaya melalui wali kelas dengan alasan kesulitan ekonomi karena ia janda yang membesarkan anaknya seorang diri. Namun putrinya justru dihukum dan dipermalukan.
Usai kasus ini viral, pihak Yayasan Abdi Sukma men-skors guru terkait lantaran dinilai bertindak sendiri. Terlebih siswa yang dihukum duduk di lantai tidak hanya 1 orang, tapi ada 1 siswa lain. Karena kondisi dibuat aturan tersendiri, maka kami akan mengambil kebijakan tegas terhadap guru yang bersangkutan. Bahkan kepala sekolah pun saya bilang, kepala sekolah juga akan kita berikan teguran karena lalai. Pihak sekolah menyatakan akan memberikan dispensasi ke siswa kekurangan setelah melalui dialog. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, Pak Lalu masih bersama kami? Iya, Mbak Priska. Pak Lalu, barusan kita menyaksikan bersama ada potret anak dari keluarga tidak mampu yang duduk di lantai, 3 hari belajar duduk di lantai, diminta oleh gurunya untuk duduk di lantai karena tidak bisa membayar uang sekolah selama 3 bulan. Bagaimana tanggapan Komisi 10 tentang hal ini, Pak? Jadi informasi ini memang mulai viral dari 2 hari yang lalu. Nah, namun hari ini sudah terklarifikasi bahwa yang viral tersebut memang adalah skenario atau sandiwara yang dibuat oleh orang tua dari siswa tersebut. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan bahwa terakhir informasi yang kami terima, siswa tersebut merupakan salah satu penerima program beasiswa PIP, Program Indonesia Pintar. Nah, itu sudah terbayarkan dan sudah cair selama sejumlah 400.000. Nah, informasinya kalau misalnya tunggakannya 3 bulan, maka dengan dana beasiswa tersebut tentu masih bisa mengcover 3 bulan SPP yang menunggak tersebut. Akan tetapi orang tua dari siswa tersebut ternyata tidak membayar ke pihak sekolah. Nah, ini informasi terbaru nih Mbak Priska yang kami dapat dari teman-teman yang ada di Medan hari ini. Nah, ini informasi yang kami dapat langsung, kebetulan salah satu anggota Komisi 10 yang mewakili Dapil Sumatera Utara yang memiliki kesempatan untuk memberikan beasiswa tersebut kepada siswa yang bersangkutan. Jadi itu bukan murni kelalaian dari pihak yayasan, tetapi itu adalah sandiwara yang dilakukan oleh orang tua dari siswa tersebut, Mbak Priska. Baik, di sisi lain apakah dibenarkan Pak jika guru meminta anak duduk di lantai karena belum bayar sekolah? Terlepas terlepas dari mungkin orang tuanya memang belum membayar dan sebagainya, bagaimana? Ya, apapun alasannya itu hal yang tidak dibenarkan, kan seperti itu. Karena setiap anak bangsa itu sudah jelas diatur dalam undang-undang wajib memperoleh pendidikan yang layak. Ya, pendidikan yang layak, pendidikan yang sama dengan fasilitas yang sama, apapun kondisinya. Nah, disitulah fungsi dari komite sekolah kalau misalnya terjadi sumbatan komunikasi antara pihak wali murid dengan sekolah. Nah, saya berharap tentu pihak komite sekolah mampu menjembatani ini agar tidak terjadi hal-hal seperti ini. Baik. Ya, baik, Bapak, ada satu narasumber lagi yang bergabung bersama kita sore hari ini, Bapak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI. Pak Ubaid, bisa mendengar suara saya dari studio dengan Priska, ya, Bapak? Jelas, bisa. Ya, Pak Ubaid, ini kami sedang, saya dengan Pak Lalu dari Komisi 10 DPR sedang membicarakan mengenai pendidikan anak Indonesia, terutama khususnya tentang sekolah rakyat, di mana merupakan program khusus begitu ya, perhatian khusus dari Presiden Prabowo Subianto untuk anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Menurut Anda, apakah program ini akan efektif dan menjadi solusi begitu untuk pendidikan anak dari keluarga kurang mampu? Sebelum ada kebijakan ini kan sudah ada berbagai kebijakan ya yang sudah dibuat oleh pemerintah periode lalu. Misalnya di Jakarta itu ada kartu Jakarta Pintar, secara nasional ada kartu Indonesia Pintar ya. Di Jakarta adalah KJP ya. Nah, ini semuanya setelah kita evaluasi ternyata
masih banyak yang namanya salah sasaran ya, baik inclusion error maupun exclusion error ya. Di lapangan itu masih banyak sekali anak-anak yang mereka dari kalangan tidak mampu, rentan putus sekolah, mereka nggak dapat kartu Indonesia Pintar gitu ya. Sama saja menurut saya, seandainya nanti ada sekolah rakyat, nasibnya akan sama dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya seperti program Indonesia Pintar, Kartu Jakarta Pintar gitu ya. Nanti akan ada ya, yang pertama inclusion error maupun exclusion error ya, yang namanya tidak tepat sasaran gitu. Kemudian yang kedua ya, berangkat pengalaman yang sebelum-sebelumnya ya, pasti nanti akan ditemukan ya anak-anak yang tidak mampu, itu pasti mereka tidak mampu tertampung semuanya gitu ya. Dan hari ini berapa jumlah anak-anak yang nggak bisa sekolah? Itu hari ini itu ada sekitar 4 juta anak-anak Indonesia yang belum bisa merasakan bangku sekolah. Angka 4 juta ini angka yang sangat banyak sekali, karena dalam konteks layanan pendidikan itu adalah no one left behind. Gak boleh ada satupun anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, di Indonesia ini kita tidak bicara soal satu anak yang nggak bisa sekolah, tapi 4 juta anak-anak yang nggak bisa sekolah. Karena itu maka kalau ada sekolah rakyat, pertanyaannya adalah apakah bisa menampung sejumlah anak ya yang sampai hari ini nggak bisa sekolah gara-gara masalah ekonomi. Kalau bangkunya terbatas ya kan, belum bisa menampung semuanya, pasti yang terjadi adalah inclusion error maupun exclusion error gitu ya. Belum lagi nanti yang terjadi ada kesenjangan mutu pendidikan gitu ya. Nanti ada sekolah negeri, nanti ada sekolah di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, ada di bawah Kemensos. Ini kesejahteraannya pasti terjadi kesenjangan ya. Mulai dari mutu peserta didiknya terjadi kesenjangan ya kan. Kesejahteraan gurunya pasti akan terjadi kesenjangan. Yang sekarang aja yang sudah ada sekolah, ada madrasah. Dari sisi kesejahteraan guru beda. Terjadi kesenjangan antara kesejahteraan guru yang mengajar di sekolah. Baik, Pak, lalu Pak Ubaid tadi menyampaikan tanggapan tentang program sekolah rakyat. Dua hal yang menjadi catatan saya itu terjadi di sistem pendidikan kita menurut saya. Ya, baik. Jadi masalah pendidikan kita hari ini itu kan kesenjangan mutu yang parah gitu ya. Nah, kalau nanti ada sekolah rakyat, nanti pasti akan perlakuannya berbeda dengan sekolah negeri pada umumnya di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Akan berbeda dengan sekolah yang disebut-sebut sebagai sekolah unggulan. Ketika layanannya berbeda, perlakuannya berbeda, pendampingannya berbeda, kesejahteraan gurunya berbeda, kualitas pendidikannya berbeda, pasti output dan outcome-nya pasti akan berbeda. Nah, itu yang kita sebut sebagai layanan pendidikan di Indonesia belum berkeadilan bagi semuanya. Nah, kita ingin bahwa bagaimana layanan pendidikan di Indonesia ini berkeadilan buat semua. Semua itu siapa? Ya, semua anak Indonesia, nggak pandang anaknya orang miskin, nggak pandang anaknya orang kaya, nggak pandang anaknya pejabat, nggak pandang anaknya petani. Semua punya layanan pendidikan yang sama. Nah, kalau anak miskin itu hanya boleh di sekolah rakyat, ya pasti mendapatkan perlakuan yang berbeda gitu ya. Kalau mereka kumpul sama-sama anak Indonesia kan beda ngobrol. Kamu lulusan mana? Aku lulusan sekolah rakyat. Ya, ini pasti sekolah kelas ecek-ecek ini gitu kan. Akan berbeda prestisnya dengan anak-anak yang sekolah unggulan gitu loh. Baik Pak Ubaid. Saya akan tanyakan kepada Pak Lalu soal tanggapan Pak Lalu tadi tentang respon dari Pak Ubaid soal program sekolah rakyat. Ada beberapa poin Pak, kekhawatirannya tidak tepat sasaran, kemudian beda mutu dan kesejahteraan, dan menjadi tidak berkeadilan. Bagaimana Pak? Iya, jadi hari-hari ini kan sedang dilakukan kajian terkait dengan akan dilaksanakannya atau akan dibukanya sekolah rakyat ini.
yang disampaikan oleh Mas Ubaid tadi betul juga. Nah, inilah yang dibutuhkan pemerintah hari ini, masukan-masukan tentang efektivitas dari sekolah rakyat ini, masukan-masukan tentang kemungkinan kesenjangan-kesenjangan sosial yang muncul. Nah, ini juga perlu dipikirkan sebelum betul-betul program ini ditetapkan menjadi suatu kebijakan dan dilaksanakan. Ya, masukan-masukan masyarakat, masukan-masukan seluruh stakeholder pendidikan hari ini memang dibutuhkan dalam rangka mengkaji agar sekali lagi hal ini tidak tumpang tindih. Kemudian sinergi, kemudian koordinasi lintas kementerian itu juga sangat-sangat diperlukan. Karena selama ini yang mengurus pendidikan adalah Kemdikdasmen. Apakah ya Kementerian Sosial juga akan mengurus pendidikan? Nah, bagaimana fungsi dari Kemdikdasmen dalam hal ini? Nah, tentu koordinasi yang baik, konsultasi dan sinergi yang baik ke depan akan dimungkinkan dan akan dilakukan dalam rangka melaksanakan kebijakan ini. Sekali lagi, masukan-masukan dari seluruh stakeholder pendidikan hari ini sangat dibutuhkan sebelum kebijakan ini betul-betul dilaksanakan. Tadi Mas Ubaid sudah menyampaikan hal itu dan memang ya seperti itulah yang menjadi pertanyaan kita semua hari ini. Terutama terkait dengan kesenjangan sosial itu tadi, apakah ini solusinya atau memang ada cara-cara lain agar masyarakat kita juga tidak tidak semakin lebar kesenjangan sosial yang terjadi hari ini gitu. Baik, terima kasih Pak. Lalu saya berikan kesempatan untuk Pak Ubaid untuk memberikan closing statement. Mungkin usul apa sih yang efektif untuk pendidikan Indonesia sehingga lebih maju? Singkat saja boleh Pak? Ya, jadi supaya ini lebih efektif, kalau misalnya nanti ada sekolah rakyat, ya, pertanyaan masyarakat adalah apa bedanya sekolah rakyat dengan sekolah negeri hari ini gitu ya. Nah, daripada membuat sekolah dengan nomenklatur yang khusus, dengan peruntukan yang khusus, nanti melahirkan diskriminasi baru, menurut saya yang lebih berkeadilan adalah bangun saja sekolah negeri. Kalau memang daya tampungnya kurang, ya kan, ya bisa dibangun di daerah-daerah tertentu yang sekolah negeri nggak ada, sekolah swasta nggak ada, maka pemerintah bangun sekolah negeri di situ. Nah, kalau sekolah negeri kan sudah jelas ya kan, aturan perundang-undangan kita, sekolah negeri itu pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah, sehingga masyarakat dari golongan ekonomi apapun ya, mereka bisa masuk sekolah negeri dan tanpa dipungut biaya gitu. Artinya sekolah ini menjadi sekolah inklusif, bukan sekolah rakyat menjadi sekolah yang sangat eksklusif. Sementara dunia pendidikan hari ini itu adalah sekolah harus menjadi sekolah yang inklusif. Nah, kalau pemerintah membangun sekolah negeri, maka sekolah kita menjadi sekolah inklusif. Secara ekonomi apapun masyarakat bisa menyekolahkan anaknya di situ. Baik, terima kasih Bapak Lalu Hadrian Irvani dari Komisi 10 DPR, juga Pak Ubaid Matraji, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, sudah bergabung bersama kami membicarakan tentang pendidikan anak dari keluarga kurang mampu di Dialog Sindo sore hari ini. Selamat bertugas dan berkarya Bapak-Bapak sekalian, salam sehat. Terima kasih Mbak Priska.